Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Dimyati Haryo Kasemen dengan NIM 17035210004. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya. Pada hari ini, saya ingin membuat video pidato tentang meyakinkan pentingnya memperketat aturan konservasi hewan liar dan pelanggaran pemeliharaan hewan liar. Maka dari itu, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dalam rangka mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah komunikasi publik. Berbagai usaha telah dilakukan oleh banyak pihak, baik oleh ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat umum untuk melindungi makhluk hidup beserta lingkungan hidupnya. Salah satunya adalah upaya memberitahukan melalui kampanye dalam bentuk hari-hari peringatan dari berbagai hari peringatan yang terkait isu lingkungan hidup. Salah satunya adalah Hari Konservasi Satwa Liar Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Desember. Hari peringatan tersebut adalah Hillary Clinton saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri untuk masa jabatan pertama Presiden Barack Obama. Hillary yang berbicara pada seminar Departemen Luar Negeri tentang perdagangan dan konservasi satwa liar pada 8 November 2012 mengatakan bahwa salah satu masalah dunia saat ini adalah perdagangan satwa liar. Secara singkat, penetapan Hari Konservasi Satwa Liar Sedunia bertujuan untuk meningkatkan rasa kesadaran dan keterlibatan tentang spesies yang terancam punah atau di bawah ancaman kepunahan karena pemburuannya, perdagangan, dan faktor lingkungan lainnya. Konservasi liar sendiri adalah tindakan melindungi spesies yang terancam punah dan hampir punah dengan melestarikan habitat aslinya. Jika ditarik ke belakang, produk-produk hukum konservasi sebenarnya bukan hal yang sama sekali baru. Sejak era pemerintah kolonial Belanda sudah ada menjadi dasar dari produk hukum saat ini. Misalnya, pada tahun 1910 telah diterbitkan Ordonnance of Becher van Samige in het Levende Zoogdieren dalam kurung Undang-Undang Perlindungan bagi Mamalia Liar dan Burung Liar. Ini merupakan peraturan perlindungan spesies pertama di wilayah Indonesia. Disusul pada tahun 1916 dikeluarkan Natur Monumenten Ordo Nati, Undang-Undang dalam kurung Undang-Undang Monumen Alam atau Cagar Alam sebagai peraturan perlindungan kawasan yang pertama. Kemudian ada juga Ordonansi Pemburuan 1931, Ordonansi Perlindungan Bintang-bintang Liar 1931, Organisasi Pemburuan Jawa dan Madura 1940, Organisasi Perlindungan Alam 1941. Meskipun demikian, upaya pemerintah untuk melakukan konservasi baik terhadap spesies maupun habitatnya tersebut tentunya harus mendapat apresiasi, termasuk upaya lebih teknis seperti upaya meningkat populasi 25 spesies satwa terancam punah sebesar 10%. Kemudian juga membuat dokumen strategi dan rencana aksi konservasi beberapa spesies. Yang menjadi diskusi atau kadang perdebatannya adalah sisi konservasi spesies. Mengapa yang dipilih adalah pendekatan red list, di mana hanya sebagian spesies yang dilindungi, sedangkan sisinya tidak. Mengapa tidak memilih pendekatan green list? Seluruh spesies yang ada semua dilindungi, kecuali beberapa spesies. Kembali pada pendekatan red list.
Dasar pertimbangan apa yang menjadi penentu pemilihan jenis-jenis yang dimasukkan atau dikeluarkan dalam daftar yang dilindungi. Misal diantaranya mempertimbangkan jumlah-jumlah yang dianggap masih banyak, meski keberadaan di penangkaran atau X itu, ini yang harus dipikirkan ulang. Karena ekosistem itu tidak sekadar dipandang dari segi struktural saja. Asal spesies sebagai salah satu komponen masih banyak, masih eksis dan tidak punah, maka dianggap selesai masalahnya. Ekosistem juga harus dipandang secara fungsional. Setiap spesies mesti memiliki fungsi dalam ekosistem, entah itu sudah diketahui oleh pengetahuan maupun belum. Tidaklah ilmiah. Jika gara-gara kita belum tahu perannya dalam ekosistem, lalu bolehkah tindak ditiadakan di habitat alaminya atau dipindahkan sebuah dalam kandang? Harusnya pada pendekatan optimis, setiap spesies pasti ada fungsinya. Bukan pandangan pesimis, apa fungsi mereka di alam. Pandangan pesimistis itu semacam itu akan lebih berbahaya jika didominasikan terhadap jenis-jenis yang saat ini masih banyak populasi di alam. Jawabannya seperti jawaban seperti spesies tersebut toh masih banyak di alam, spesies tersebut banyak sekali menjadi hama pengganggu. Jika belum ada data dasar populasinya, belum diketahui bagaimana laju pertumbuhan demografinya, fungsinya, bagaimana bisa kita dengan gegabah memanfaatkannya. Kalau tidak mau disebut mengeksploitasinya. Apakah spesies populasi melimpah dan tidak dilindungi? Aman nasibnya. Jangan sampai nasib gelatik Jawa terulang terus pada spesies-spesies lain. Dahulu burung ini populasi melimpah ruah, saking banyaknya kemudian dianggap sebagai hama padi dan tidak dilindungi karena kemudian banyak diburu, ditangkap, dieksploitasi. Kemudian pada masanya populasi turun sangat drastis dan hanya dijumpai di lokasi terbatas. Statusnya pun saat ini menjadi terancam serta dilindungi pemerintah. Harimau Jawa yang statusnya konservasi secara hukum sudah dianggap punah juga mengalami nasib yang sama. Jika tidak saat ini, dalam hukum konservasi, spesies hanya dikenal kategori dilindungi dan tidak dilindungi. Maka pada era kolonial tidak hanya itu. Pada masa-masa organisasinya, pemerintah kolonial Belanda satu-satunya dibagi menjadi jenis dilindungi, dalam kurung tidak boleh diburu, yaitu contohnya ada satwa elok, satwa migrasi, satwa pengganggu, dalam kurung boleh diburu dengan ketahuan. Nah, pada era itu, harimau Jawa termasuk pada satwa pengganggu bersama dengan babi hutan dan kawan-kawan karena pemburuan harimau menjadi hal biasa, sementara kontrol populasi yang tidak jelas masifnya pemburuan membuat khawatir Hawkware yang pada tahun 1952 menyatakan akan sampainya kapan kita nanti masih bisa menyaksikan harimau berkeliaran dan meninggalkan tapaknya di pinggir pantai Jawa. Kekhawatiran itu pun akhirnya terbukti. Gelatik Jawa dan harimau Jawa adalah dua contohnya. Masih ada spesies-spesies lain yang nasibnya serupa. Tidak menutup kemungkinan pula jenis-jenis yang saat ini statusnya tidak dilindungi, jumlah masih banyak, tidak ada untuk mengkaji biologi populasinya, dalam kurung karena tidak prioritas, ditambah eksploitasi yang tidak terkendali akan menjadi penerus keduanya. Saat sudah terancam punah baru heboh, baru disesali. Sehingga sudah selayaknya kita lebih bijak jenis yang sudah terlanjur terancam. Kita tolong kehidupannya jenis yang saat ini masih banyak. Tetap kita jaga eksistensinya. Kalau dalam dunia medis saja kita punya slogan lebih baik mencegah daripada mengobati.
Demikian kiranya yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah saya berpidato ini tentang meyakinkan pentingnya memperketat aturan konservasi hewan liar dan pelanggaran memelihara hewan liar oleh individu, apakah dari pidato saya ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya izin bertanya mengenai pidato yang telah disampaikan. Boleh nggak sih kita tuh memelihara atau memperjualbelikan hewan langka? Terima Tentu kasih. saja boleh, izin menjawab ya. Tentu saja boleh, tetapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu hewan langka yang dimanfaatkan untuk memelihara atau diperjualbelikan harus didapatkan dari penangkaran, bukan dari alam liar atau dari alamnya. Yang kedua, hewan langka yang diboleh dimanfaat dari penangkaran merupakan kategori F2. Kategori ini merupakan hewan generasi ketiga yang dihasilkan dari penangkaran. Dengan kata lainnya, hanya cucu dari generasi pertama di tempat penangkaran yang bisa dipelihara atau diperjualbelikan. Eh, bisa dicontohkan hewan langka yang legal untuk dimanfaatkan setelah ditangkar hanya hewan dengan kategori Apendix 2. Sedangkan hewan langka kategori Apex 1, walaupun sudah ditangkar, tetap tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun karena harus dikonservasi. Hewan langka kategori Apex 2 adalah hewan langka yang dilindungi alamnya. Tidak boleh diambil dan dijual apabila keturunan hewan langka langsung dari alam. Namun, apabila sudah ditangkar, maka keturunan generasi ketiga atau F2-nya boleh dimanfaatkan. Contohnya hewannya ini ada elang, buaya muara, jalak bali, alap-alap ya, dan lain-lain. Hewan langka adalah Apendix 1 adalah hewan langka yang jumlahnya kurang dari 800 ekor di alam. Meski sudah ditangkar, hewan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun dan harus tetap kembali ke kawasan konservasi. Contohnya hewannya itu ada anoa, badak bercula satu, harimau Sumatera, macan dahan, serta orang hutan. Nah, setelah syarat-syarat tersebut, masyarakat umum yang ingin melihara atau memperjualbelikan hewan langka mesti mengurus surat-surat izinnya. Berikut ini ada yang saya tahu membuat surat izin memelihara hewan langka. Yang pertama, proposal izin penangkaran atau pemelihara hewan yang diajukan ke BKSDA. Yang kedua, salinan kartu tanda penduduk dalam kurung ya KTP untuk individu atau perorangan serta akta atau notaris untuk badan usaha. Yang ketiga, surat untuk bebas gangguan usaha dari kecamatan setempat. Surat ini berisi keterangan bahwa aktivitas penangkaran dan pemeliharaan hewan tidak mengganggu lingkungan sekitar. 4. Bukti tertulis asal-usul indukannya. Bukti ini syarat-syarat tentang, pokoknya ini tadi dari 1 sampai 4 itu tentang indukan dari hewan peliharaan. Indukan hewan lindungi yang akan dipelihara harus berasal dari hewan yang telah didaftarkan sebagai hewan yang dipelihara atau ditangkapkan secara sah pemula. Apakah bisa dimengerti? Bisa, terima kasih. Ya, sekian dari video presentasi pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.